Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurul Putih Arti dari kelas IATC. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Langsung saja kita ke sejarah dan perkembangan tafsir tematik maudhu'i. Menurut catatan Quraisy, Syihab tafsir tematik dibagi menjadi dua, yaitu tafsir tematik berdasarkan surat dan tafsir tematik berdasarkan subjek. Yang pertama yaitu tafsir tematik berdasarkan surat, digagas pertama kali oleh guru besar jurusan tafsir Fakultas Al-Usuluddin Al-Azhar, Syekh Mahmud Saltut. Karya yang termuat dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim. Yang kedua yaitu tafsir tematik berdasarkan subjek, digagas oleh guru besar jurusan tafsir Fakultas Usuluddin Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Ahmad Sayyid Al-Qumi. Tafsir tematik yang berkaitan dengan subjek diantaranya adalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tafsir tematik sudah dikenalkan sejak awal sejarah tafsir dan jumlahnya semakin bertambah di awal abad ke-20, baik tematik berdasarkan surat Al-Quran maupun tematik berdasarkan subjek. Yang selanjutnya yaitu pengertian tafsir maudhu'i. Yang pertama kita akan membahas tafsir. Secara etimologi atau bahasa, menurut Ibnu Mansur, tafsir berarti menyingkapkan maksud dari suatu lafal yang sulit untuk dipahami dan menerangkan makna yang abstrak. Dan secara terminologi atau istilah, tafsir adalah menyingkapkan makna-makna Al-Quran serta menjelaskan maksud-maksud yang lebih umum dari sekedar menjelaskan lafal muskil atau sulit untuk dipahami. Yang kedua yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti sesuatu yang diletakkan, masalah atau pokok pembicaraan yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tafsir maudhu'i. Secara terminologi adalah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Quran Al-Karim yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, yang bisa juga disebut dengan metode tauhidi atau kesatuan untuk kemudian melakukan penalaran atau analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Latar belakang adanya tafsir maudhu'i menurut Dr. Haji Sa'ad Ibrahim antara lain yang pertama yaitu sudah ada contoh sebelumnya pada penyusunan hadis Nabi, sudah ditentukan topik. Yang kedua yaitu sebagai jawaban dari kekurangan tafsir tahlili yang bersifat parsial. Yang ketiga sesuai dengan relevannya, tidak ditemukannya tafsir tahlili. Yang keempat untuk memberi ruang kepada orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Adapun tokoh-tokoh dari tafsir maudhu'i, yang pertama yaitu Al-Shatibi, dianggap sebagai tokoh yang pertama kali melontarkan ide maudhu'i. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh, yaitu tokoh modern yang dianggap sebagai pelopor yang melahirkan tafsir maudhu'i. Yang ketiga yaitu Syekh Al-Azhar Mahmud Saltut. Beliau menggunakan tafsir maudhu'i dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i menurut Quraisy Syihab antara lain, yang pertama harus menetapkan masalah yang dibahas. Penetapan masalah yang dibahas harus sudah ditetapkan untuk menghindari keterikatan yang dihasilkan oleh tahlili akibat pembahasan yang sangat teoritis. Maka beliau memberikan pandangan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan diajarkan langsung oleh mereka. Yang kedua yaitu menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya. yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan
petunjuk Al-Quran menyangkut persoalan yang dibahas. Apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasah dan mansukh dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu munfasir, berusaha memahami kosakata ayat dan merujuk pada penggunaan Al-Quran sendiri. Yang keempat, harus mengetahui sebab nuzul ayat yang akan ditafsir, karena sebab nuzul mempunyai peranan penting dalam memahami Al-Quran. Adapun ciri-ciri dari tafsir maudhu'i antara lain yaitu 1. Menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut sebagai metode topikal. Yang kedua yaitu pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya, sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat ditakdirkan tersebut. Contoh dari tafsir maudhu'i yaitu judul yang diambil oleh Al-Farmawi adalah Ri'ayat Al-Yatim fi Al-Quran Al-Karim. Adapun kelebihan dari tafsir maudhu'i yang pertama yaitu menjawab tantangan zaman. Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Yang kedua yaitu praktis dan sistematis. Tafsir dengan metode ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkan judul-judul yang akan dibahas. Maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh. Yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari tafsir maudhu'i. Yang pertama, memenggal ayat Al-Quran. Memenggal ayat Al-Quran yang dimaksud di sini adalah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Yang kedua, membatasi pemahaman ayat. Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.